Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali nih. Nah, jadi untuk teman-teman nih sekarang yang baru saja akan mulai, mungkin mau menjadi seorang jurnalis, khususnya di era digital sekarang, sangat bisa dikatakan sangat dipermudah berarti Om Yudya dengan adanya perkembangan digital ini atau perkembangan AI ini. Ya dipermudah, tetapi ya tetap harus dipelajari dulu dasar-dasarnya jurnalistik. Karena jurnalistik kan profesi ya. Tentu ada sesuatu yang memang harus ditaati, gitu. Kode etiknya, kemudian cara menulisnya, cara wawancaranya itu tetap harus dilatih, gitu ya. Dikuasai terlebih dahulu sebelum punya niat mendirikan media, gitu. Nah, kalau untuk Om Yud sendiri nih, Ya. sebagai seorang pimret dari Bengkulu Network, Ya. nah apa nih yang ingin disampaikan nih untuk juga teman-teman jurnalis-jurnalis muda, apalagi sekarang di era digital ini banyak juga jurnalis-jurnalis muda yang langsung berkecimpung menjadi seorang jurnalis digital. Gitu. Iya. Pesan-pesannya untuk teman-teman, menurut saya ya harus selalu mengasah kemampuan, terutama di bidang teknologi. Karena perubahan itu tidak membutuhkan waktu lama sekarang. Jadi setiap saat itu pasti akan ada perubahan, bisa lebih cepat, gitu ya. Dan kalau kita tidak mengikuti dengan perubahan teknologi itu tadi, maka kita tertinggal, gitu. Tapi kalau kita mempelajari dengan adanya perkembangan teknologi, termasuk di AI ini, kita bisa mendapat kemudahan-kemudahan lah untuk berkarya, gitu ya. Kalau dulu misalkan kita untuk buat grafis dan lain sebagainya tidak bisa, sekarang dengan bantuan AI kita bisa. Betul. Membuat kartun, buat musik, itu semua bisa, gitu. Nah, jadi memang kita tidak boleh ketinggalan terkait perkembangan teknologi ini. Oke, Gitu. benar, harus tetap mengikuti Ya, dan tetap pada kaidah-kaidahnya. Ya. Gitu ya, jangan sampai kebablasan nih. Ya. Nah, kalau keluh kesahnya mungkin dengan perkembangan digital, wah, hingga akhirnya menyulitkan atau juga bahkan bisa bikin bisa dibilang untuk mewaspadailah perkembangan dunia digital ini. Nah, tentu kalau saya sendiri keluh kesahnya terkait perkembangan digital ya pasti membutuhkan banyak kos juga. Oh gitu. Iya, kalau kita ingin belajar ini kita udah ngeluarkan kos, baru dipelajari sudah muncul yang lain lagi yang harus kita pelajari, butuh kos yang tentu tidak gratis mereka menciptakan teknologi itu. Kemudian yang perlu diwaspadai masyarakat secara umum, gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi khususnya AI ini juga banyak kejahatan juga yang perlu diwaspadai ya. Terutama dalam penipuan online dan sebagainya. Jadi masyarakat harus bisa membedakan mana yang istilahnya benar-benar berita katakanlah atau mungkin itu penipuan dan sebagainya, gitu. Karena perkembangan teknologi itu juga faktanya dibarengi dengan kejahatan-kejahatan juga memanfaatkan teknologi itu sendiri. Oh, gitu. jadi memang harus lebih banyak waspada ya. Iya, Lagi dengan adanya AI, nanti ada oknum-oknum bikin berita yang nggak jelas, kirim ke chat pribadi, Betul. terus begitu diklik linknya bisa saja dengan scam. Suara kan bisa di cloning nih ya. Oh, oke, Suara, betul, di AI juga wajah bisa di bisa. cloning. Jadi kalau kita tidak hati-hati, nanti tiba-tiba bisa punya tagihan nih. Betul. Misalkan kartu kredit atau pinjol dan sebagainya, ternyata mereka mengkloning suara kita ini untuk verifikasi dan sebagainya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati, gitu ya. Oh, oke. Ya, dengan perkembangan dunia sekarang juga harus menuntut kita untuk lebih waspada lagi. Dan kalau untuk harapan kedepannya lagi nih, Om Yud, terhadap jurnalistik digital. Ya.
harapan saya terkait jurnalis digital ya terus berkembang gitu ya, terus bisa memberikan sebuah kontribusi ya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai jurnalis tentu punya tugas dan fungsi yang mulia gitu ya. Betul. Menyampaikan informasi kepada masyarakat yang benar-benar akurat dan dibutuhkan. Selain itu sebagai kontrol sosial apa yang ada di masyarakat, di pemerintah dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa kita tuh sebagai apa ya, penyambung lidah masyarakat kadang. Betul, Masyarakat benar. ingin aspirasinya kita sampaikan kepada para penguasa, para pejabat dan sebagainya agar aspirasi itu mungkin ditindaklanjuti. Jadi ya harapan saya ke depan ini semakin apa ya, semakin bagus lah gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan semakin banyak juga media online yang ada di Bengkulu juga, semakin banyak juga informasi yang bisa didapatkan untuk masyarakat dengan informasi yang jelasnya adalah informasi yang akurat nih pemirsa ini. Nah, yang jelasnya adalah dengan era jurnalistik digital ini itu justru akan mempermudah kita, bukan berarti justru menyengsarakan kita atau menjebak kita. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam bermain dunia digital. Dan Om Yu, terima kasih banyak sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol di hari ini dan pastinya sukses terus untuk bengkulunews.com. bengkulunetwork.com. Untuk sosial medianya juga sudah ada. Sudah ada di Instagram, Facebook sudah ada. bengkulunetwork.com. bengkulunetwork.com. Nah, pemirsa ini kalau mau cari berita ter up to date bisa langsung searching aja di bengkulunetwork.com. Dan akhir kata kita harus berpisah di episode kali ini dan pastinya jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.